jumpa lagi dengan saya Alisa Rizkyani Putri. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPS terpadu dengan tema bentuk-bentuk pasar. Dengan mempelajari materi ini diharapkan adik-adik mampu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah tertera. Nah, di antara kalian siapa nih yang rajin anterin ibunya ke pasar? Kira-kira kalian lebih suka kemana? Pasar tradisional atau pasar modern seperti supermarket? Hayo, kalau kakak sih ya suka belanja di mana aja. Yang paling penting itu harganya murah. Tapi teman-teman, secara general kalian sudah paham belum sih pengertian dari pasar? Kalau berbicara soal pasar, pastinya kita tahu ya teman-teman, kalau pasar itu merupakan tempat untuk membeli barang apa saja yang kita butuhkan. Jadi, kita bisa mengartikan pasar itu sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang ataupun jasa. Macam-macam pasar tradisional sebuah tempat terbuka di mana terjadi transaksi jual beli dengan proses tawar-menawar. Sedangkan pasar modern yaitu tempat menjual barang dan jasa dengan harga yang pas sehingga tidak terjadi tawar-menawar harga antara penjual dan juga pembeli. Eits, tapi tunggu dulu teman-teman, karena sekarang ini zaman sudah berkembang sangat luar biasa, di mana teknologi benar-benar canggih banget. Kayak sekarang ini, kita bisa beli apa aja melalui smartphone kita aja ya. Tinggal klik, terus barang akan sampai deh di depan rumah kita. Dari pengertian itu, pasar tidak sebatas sebagai suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Tentunya kalau pasar penjual dan pembeli bertemu secara langsung seperti pasar tradisional atau pasar modern, komunikasi bisa dilakukan secara langsung untuk mengetahui penjelasan tentang produknya. Namun kalau pasar penjual dan pembeli tidak bertemu langsung seperti online shop ya, penjual dan pembeli bisa berkomunikasi melalui chat di media sosial teman-teman, seperti yang suka kalian lakukan kan kalau sedang berbelanja online? Agar semakin paham, kakak akan menjelaskan syarat-syarat terjadinya jual beli. Syarat yang pertama adalah adanya penjual. Syarat yang kedua, adanya pembeli. Dan syarat yang ketiga, ada barang yang dijual. Syarat yang keempat, ada uang untuk membeli barang tersebut. Fungsi pasar yang pertama adalah sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Bahan mentah diambil oleh pemasok, kemudian pemasok mengirim ke rumah produsen untuk diolah menjadi sebuah barang. Setelah itu, pihak distribusi mengirim barang sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Barang diperjualbelikan di dalam pasar dan kemudian pembeli akan membeli barang yang mereka butuhkan di dalam pasar. Fungsi pasar yang kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau yang ditawarkan penjual, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, maka akan terjadi pembentukan harga. Fungsi pasar yang ketiga adalah pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Selanjutnya, bentuk pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar barang atau jasa yang diperjualbelikannya ada di pasar tersebut. Contohnya adalah pasar buah dan juga pasar hewan. Yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar abstrak yaitu pasar yang barang atau jasa di mana diperjualbelikan tidak ada di pasar tersebut dan hanya ada contohnya saja. Misalnya adalah pasar bursa tenaga kerja dan juga bursa efek Jakarta.
Selanjutnya, bentuk pasar berdasarkan luasnya kegiatan. Yang pertama adalah pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli di suatu daerah setempat saja. Misalnya adalah pasar tradisional di suatu daerah. Yang kedua adalah pasar daerah. Pasar daerah adalah pasar yang transaksinya meliputi suatu daerah atau wilayah yang lebih luas. Contohnya adalah Pasar Klewer di Surakarta. Yang ketiga adalah pasar nasional. Pasar nasional yaitu pasar yang barang-barang dagangannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara. Misalnya Pasar Tanah Abang di Jakarta. Yang keempat adalah pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang lingkup pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Contohnya pasar tembakau di Bremen, Jerman. Bentuk pasar berdasarkan waktu. Yang pertama adalah pasar harian. Pasar harian merupakan pasar yang kegiatannya dilakukan setiap hari. Misalnya pasar tradisional. Yang kedua adalah pasar mingguan. Pasar mingguan merupakan pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam seminggu, misalnya pasar Senin. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan setelah karyawan gajian yang diadakan di depan pabrik. Yang keempat adalah pasar tahunan. Pasar tahunan merupakan pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam satu tahun, misalnya Pekan Raya Jakarta. Selanjutnya, bentuk pasar berdasarkan struktur pasar. Adik-adik lihat banyak penjual dan pembeli di sini. Ya, penjual tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Akan tetapi, mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya. Nah, sebagai konsekuensi, harga pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri ini disebut pasar persaingan sempurna. Dalam kerjanya, pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah di pasar persaingan sempurna ini, masuknya pengusaha baru menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah pada harga yang sama, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan harus mencapai ongkos produksi minimum. Dengan demikian, efisiensi produk selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Tak hanya itu, pasar persaingan sempurna ini memiliki kelebihan dengan memberikan kebebasan dalam bertindak. Namun demikian, pasar persaingan sempurna ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mendorong inovasi. Adik-adik lihat ya, ada pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembelinya. Ini merupakan ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna, di mana dalam persaingan tidak sempurna dibagi dalam beberapa jenis. Salah satunya seperti gambar mobil yang mengantri di pom bensin ini, merupakan pasar monopoli. Bentuk pasar berdasarkan sifat pembentukan harga. Yang pertama adalah pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Pasar monopoli merupakan sebuah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual, namun memiliki banyak pembeli. Karena hanya ada satu penjual saja, pasar monopoli tidak memiliki persaingan dalam lingkungannya. Adanya satu perusahaan saja yang memproduksi barang dan jasa, perusahaan dapat menjadi pengendali pasar dan kemungkinan dapat menjadi pengendali harga. Ciri-ciri pasar monopoli ialah hanya terdapat satu produsen atau perusahaan yang bisa menarik daya beli orang banyak. Hal ini terjadi mau tidak mau orang-orang harus membeli atau menggunakan jasa produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hanya perusahaan itulah yang memproduksinya.
Pasar oligopoli, yaitu pasar persaingan tidak sempurna, karena pasar oligopoli itu pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis, jadi tidak banyak persaingannya. Secara umum, pengertian oligopoli itu suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Tujuan pasar oligopoli yaitu agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Inilah yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Tentunya bagi produsen ini adalah tantangan tersendiri dan tentunya memberikan keuntungan lebih, terutama jika strategi pemasaran yang dilakukan tepat. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-cirinya ada 7. Yang pertama adalah memiliki sifat saling mempengaruhi. Yang kedua, memiliki produsen setidaknya 2-10 produsen. Yang ketiga, produk yang dijual homogen atau seragam. Sifatnya saling menggantikan satu sama lain. Yang keempat, kebijakan produsen utama menjadi acuan oleh produsen lainnya. Yang kelima, harga produk hampir sama karena kebijakan harga dipengaruhi oleh pemerintah. Yang keenam, produsen baru sulit masuk. Yang ketujuh, strategi pemasaran yang matang. Selanjutnya, pasar monopsoni, yaitu keadaan pasar barang tertentu yang pembelinya hanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok pembeli sehingga dapat menentukan tingkat harga. Pasar monopsoni biasanya terjadi di daerah sektor perkebunan atau peternakan, di mana petani atau peternak selaku penjual berada di posisi yang kurang diuntungkan saat proses tawar-menawar. Biasanya, pembeli akan membiarkan penjual saling berebut menawarkan barang atau jasa dan menunggu penawaran terbaik dari barang yang ingin dibeli. Faktor yang mempengaruhinya, pembeli kurang antusias dengan barang yang ada di pasar, lokasinya sulit dijangkau, kemudian biayanya yang relatif tinggi. Pasar monopolistik, ciri-cirinya terdapat banyak penjual dan barangnya berbeda corak. Perusahaan mempunyai kekuasaan sedikit mempengaruhi harga. Persaingan promosi penjual sangat aktif. Contoh dari pasar monopolistik adalah Indomaret atau minimarket. Karena banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari teknologi informasi, oleh karena itulah dibangunlah sebuah pasar online seperti marketplace atau biasa disebut pasar daring yang memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan. Namun di sisi lain, berkembangnya marketplace ini juga sangat mematikan pengusaha kecil seperti pasar tradisional dan juga pasar modern. Seperti saat ini, negara kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 di mana mampu menggabungkan mesin dan alur kerja jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Dari banyaknya marketplace yang ada di Indonesia ini, pada tahun 2021, marketplace yang banyak diakses oleh masyarakat diduduki oleh Tokopedia. Dan peringkat kedua adalah Shopee. Suku Kumbai merupakan salah satu suku di Indonesia yang tinggal di Citak-Mitak, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua. Suku Kumbai merupakan suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 40 tahun yang lalu di pedalaman Papua, Indonesia, dan berpolusi sekitar 3.000 orang. Suku Kumbai ini disebut sebagai suku terakhir dari zaman batu yang masih ada di dunia. Suku ini merupakan suku yang sangat primitif sehingga mereka tidak mengenal teknologi dan juga dunia luar. Bahkan kendaraan serta lampu pun tidak bisa ditemukan. Mereka hanya mengenal orang dan suku-suku di sekitar mereka. Suku Kumbai membangun rumah mereka pada pohon dengan ketinggian 10 hingga 30 meter yang terbuat dari kayu, rotan, bambu. Mereka percaya jika semakin tinggi rumah yang dibangun, maka akan semakin minim jauh dari serangan hewan buas serta roh halus. Demikian dari mata pelajaran IPS terpadu dengan tema pasar.
Agar lebih bisa memberikan pemahaman, adik-adik bisa mencoba latihan soal yang telah kakak kirim di deskripsi ya. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.